Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ulun akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia Mahmud Yunus. Dari biografi Muhammad Yunus ini, Muhammad Yunus lahir pada tanggal 10 Februari 1999 atau kalender hijrahnya yaitu 30 Ramadan 1316 di Sungayang, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang sederhana, taat menjalankan ajaran agama Islam. Ayahnya Yunus bin Icak adalah seorang petani dan ibunya Habsah bin Imam Sami'un adalah seorang penenun kain. Ia merupakan satu-satu anak laki-laki dalam keluarga itu dan ia hanya memiliki satu adik perempuan. Diajarkan dasar-dasar Islam oleh keluarga sejak kecil. Ia ditinggal saat ia masih berusia kanak-kanak sehingga ia besar bersama keluarga ibunya. Ketika berumur 7 tahun, ia belajar Al-Quran di bawah bimbingan kakeknya, yaitu Muhammad Tahir atau disebut Angku Gandang. Kemudian setelah menamatkan Al-Quran, ia menggantikan kakeknya sebagai guru. 2 tahun berikutnya ia melanjutkan studi ke sekolah desa dan kemudian melanjutkan ke madrasah school yang didirikan oleh Muhammad Tahir Umar yang dibuka 4 November 1910. Yang kedua itu adalah pemikiran dan jihad Muhammad Yunus. Dari segi tujuan pendidikan Islam, Muhammad Yunus ini terlihat pada gagasan yang menghendaki agar lulusan pendidikan Islam tidak kalah dengan lulusan pendidikan yang belajar di sekolah-sekolah yang sudah maju. Bahkan pendidikan Islam tersebut mutunya lebih baik dari lulusan sekolah-sekolah yang sudah maju, yaitu lulusan pendidikan Islam yang selain memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang ilmu-ilmu umum juga memiliki kewawasan dan kepribadian Islami yang kuat. Apakah gunanya ilmu pengetahuan kalau tidak disertai dengan amal perbuatan? Dengan cara demikian, peserta didik dapat meraih dua bimbingan kebahagiaan secara seimbang, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammad Yunus melihat kurikulum pengajaran sebagai unsur penting dalam pengajaran. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa kurikulum pengajaran adalah hal yang penting dengan ungkapan al-tariqah al-ilmu min al-madah. Menurut metode adalah jalan yang akan ditempuh guru untuk memberikan berbagai jenis mata pelajaran. Metode pengajaran Muhammad Yunus menyarankan kepada para guru agar menggunakan metode yang tepat dengan cara mengetahui perkembangan jiwa anak didiknya. Muhammad Yunus juga mengajarkan agar menggunakan pendekatan integratif atau saling berkaitan. Dalam mengajar pengetahuan agama dan umum, ia menganjurkan agar pelajaran keimanan integrasian dengan pelajaran ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu bumi, ilmu alam, ilmu biologi, sains, dan berbagai sebagainya. Dengan cara demikian, metode pengajaran tersebut selain bersifat integrat juga harus bertolak dan keinginan untuk memberdayakan peserta didik, yaitu mereka yang tidak hanya kaya dalam pengetahuan kognitif, melainkan juga harus sesuai dengan mempraktikkan atau action, menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari dan mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah karya-karya Muhammad Yunus. Muhammad Yunus di masa hidup dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Ia mulai mengarang sejak tahun 1920 dalam usia 21 tahun. Yang pertama adalah dalam karyanya itu bidang pendidikan ada 6 karya. Yang kedua bidang bahasa Arab ada 16 karya. 3 bidang fikih ada 17 karya. Bidang tafsir ada 15 karya. Bidang akhlak ada 9 karya. Bidang sejarah ada 5 karya. Bidang perbandingan agama ada 2 karya. Bidang dakwah ada 1 karya. Bidang
Usul fikih ada satu karya, bidang tauhid ada satu karya, bidang ilmu jiwa ada satu karya. Yang terakhir adalah ada karya yang lain-lain, ada 9 karya, yaitu ada beberapa kisah Nabi dan khalifahnya, doa Rasulullah, pemimpin pengajaran agama, pimpinan pelajaran agama 2, pimpinan pelajaran agama 3, kumpulan doa, mularilah ke Al-Quran, as-suhuru as-sabil bil islami, dan usulhah dari Kak Ustadz Muhammad Yunus bahasa Arab. Nah, itu tadilah tokoh pendidikan Islam di Indonesia yang terkenal, yaitu Muhammad Yunus, yang dari beberapa biografi dan pemikiran beliau dan karya-karya beliau. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.